Ada seorang wali kelas yang tanpa sepengetahuan dari guru mata pelajaran, diam-diam merubah nilai raport dari anak didiknya. Yang semula nilainya ya standar-standar saja, bahkan ada yang di bawah KKM, justru dinaikkan bahkan jauh di atas KKM. Tentu praktek-praktek seperti ini mencederai etika moral pendidikan kita. Semua ini tentu dampak dari salah satunya adalah yang paling kelihatan adalah dampak dari diberlakukannya KKM ini. Bahkan banyak sekali siswa-siswi yang kemudian di sekolahnya mereka akhirnya belajar ya biasa saja, bahkan mungkin cenderung malas. Mereka punya alasan bahwa ya buat apa belajar, buat apa kita rajin sekolah ini, toh pada akhirnya kita lulus semua. Baik itu yang rajin maupun yang tidak rajin, semuanya pasti akan naik kelas, akan lulus. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat mental generasi kita ini menjadi mental pecundang. Apa yang terjadi dengan keberlangsungan mereka di masa yang akan datang? Bahkan demi agar akreditasi sekolah ini menjadi naik, tidak lagi ada siswa yang tinggal kelas. Banyak sekali praktek-praktek di sekolah itu yang mengakibatkan guru-guru memberikan nilai-nilai permata, nilai-nilai berlian. Apa yang dimaksud nilai permata yang saya sampaikan di sini atau nilai berlian yang saya sampaikan di sini? Mereka memberikan nilai yang tidak sewajarnya. Sebetulnya hal seperti ini sudah diakui oleh banyak guru. Adanya KKM ini pun juga menyandra guru secara tidak langsung. Mereka di lapangan mengatakan bahwa sebetulnya anak ini tidak layak mendapatkan nilai yang sempurna atau yang bagus seperti ini, atau minimal mendapatkan nilai KKM. Seharusnya nilainya bahkan di bawah KKM, tapi apa daya? Demi akreditasi sekolah, demi tuntutan dari kepala sekolah, dan sebagainya, dan seterusnya. Pada akhirnya nilai-nilai berlian itu diberikan, meskipun hati nurani guru yang bersangkutan sebetulnya tidak sesuai atau tidak kurang srek dengan adanya hal seperti itu. Nah, ini para dulurku semuanya yang sangat disayangkan ketika sistem KKM ini melanda, mendowngrade etika moral pendidikan kita, mendowngrade semangat juang dari cita-cita pendidikan, atau mendowngrade semangat juang dari anak yang ingin betul-betul tumbuh, anak-anak yang cerdas, yang betul-betul punya kecerdasan. Bahkan mungkin kalau sekalipun mereka tidak cerdas, mereka punya niatan, punya fighting spirit yang luar biasa, mereka rajin belajar. Pada akhirnya mereka ada beberapa yang kemudian merasa, apa gunanya juga saya sudah berusaha rajin belajar dan seterusnya ini, tapi pada kenyataannya nilai saya sama dengan teman saya yang tidak pernah masuk sekolah. Nilai saya sama dengan teman saya yang tugas juga asal-asalan mengerjakan, bahkan juga seringkali tidak mengerjakan tugas. Nilainya tidak beda jauh, mungkin terpaut 2 poin, 3 poin. Apa kemudian arti dari semua itu? Kalau pada akhirnya anak yang rajin pun ya justru malah tidak tambah rajin, anak yang rajin pun malah justru akan merasa malas. Bahkan ada fenomena, percaya atau tidak, di lapangan bahwa anak yang malas belajar, yang tidak punya mental atau semangat juang belajar, juga merasa heran ketika mendapat rapor di sekolah dari wali kelasnya. Dia heran, kenapa kemudian nilai saya kok bagus, padahal saya merasa jarang hadir di kelas di mata pelajaran X, bahkan mungkin saya sering tidak mengerjakan tugas, tapi ya nilai saya toh bagus-bagus saja. Dan dampaknya juga ketika siswa mengejar namanya KKM ini agar nilainya ini supaya bagus-bagus, dengan alasan katanya supaya akreditasinya bagus, dengan alasan supaya nanti banyak yang diterima di perguruan tinggi. Apa jadinya? Pengakuan dari beberapa dosen yang saya temui di perguruan tinggi itu dengan jujur mengatakan, anak-anak sekarang ini sebetulnya apa maunya sih? Anak-anak sekarang ini sebetulnya mereka niat gak sih kuliah? Kenapa gak seperti zaman dulu yang punya semangat juang kuliah, betul-betul kuliah, ingin menuntut ilmu? Tidak ada yang seperti itu saat ini. Itu banyak keluhan dosen yang saya jumpa yang berbicara demikian. Tidak ada mental fighting spiritnya. Kenapa? Menurut pengakuan para dosen tersebut, karena ya mungkin inilah karena mereka itu mendapat nilai karbitan, mendapat nilai yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Mereka asal-asalan, mereka diterima jalur undangan karena nilainya bagus, padahal belum tentu nilai bagus itu hasil dari kerja kerasnya dia selama ada di sekolah. Akhirnya merambat kemana-mana sistem KKM ini. Di sekolah juga gurunya sebetulnya juga agak gimana gitu, memberikan nilai yang bagus, memberikan nilai yang KKM, padahal sebetulnya dia tidak seperti itu.
Guru juga merasa kesulitan membangun mental siswa ya karena sudah terbangun mindset, toh kalaupun nanti pada akhirnya saya tidak mendapatkan nilai, toh nanti ada remedi. Gimana kalau remedi tidak lulus juga? Pasti akan lulus, itu kebanyakan demikian. Dan akhirnya banyak para dosen juga mengeluh, para mahasiswanya juga tidak memiliki mental juang karena mungkin sejak lama di sekolah sudah terlena dengan adanya nilai-nilai berlian, nilai-nilai permata dari KKM ini. Oke, terima kasih dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.